warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kali ini saya akan mengulas lagi ya tentang esteki ya, Staritsa sama Queen yang dulu gonjreng banget. Jadi kalau teman-teman mengikuti video saya ya yang awal banget tentang esteki, dimana ketika panen ini warnanya sangat-sangat merah. Jadi merahnya tuh, merah banget. Sayangnya kalau di YouTube itu nggak ada fitur di kolom komentarnya apa ya, kayak ngirim foto gitu ya. Tapi teman-teman kalau nanti saya coba untuk menaruh link YouTube yang sebelumnya ya, dimana panen perdana esteki saya itu warnanya merah, yang akhirnya diganti oleh Om Sigit dengan esteki yang baru. Walaupun saya juga sudah membuat video sebelumnya ya, video lainnya tentang esteki, dimana saya curiga kok daunnya sama. Nah, yang menariknya teman-teman, di yang pembuahan kedua ini ya saya tunjukkan. Ini udah frontal, lihat. Sudah dicicipin, jadi teman-teman ataupun tetangga saya yang kesini itu, karena memang belum banyak yang berbuah, jadi cuma ini dan Casanova yang kasih saya sampel. Hanya yang menariknya teman-teman, di pembuahan kedua, di pembuahan kedua, ini kemarin, coba ya, ini udah matang belum? Kemarin esteki yang di pertama itu kalau kayak gini sih belum matang, makanya sampai merahnya gonjreng banget. Tapi di sini kita lihat ya bijinya ya. Kalau ini sih udah sangat-sangat mirip warna esteki kalau menurut saya ya. Berinya juga jauh lebih besar di pembuahan kedua ini. Sebentar. Biji lihat masih hijau, tapi dia manis. Sudah manis teman-teman. Sedangkan yang dulu panen perdana esteki saya itu seger, malahan cenderung asam. Waktu itu Brixnya 16 kalau nggak salah. Nah ini masih hijau sih ya, tapi ini udah manis, udah enak. Saya panen kayak gini pun saya berani gitu loh. Teman-teman saya makan pun juga ngambil-ngambil terus, maksudnya karena memang udah enak. Dan kemarin saya buka tuh ada satu yang memang warnanya masih begini teman-teman ya, biasa aja gitu, masih kayak hijau-hijau, tapi si bijinya udah coklat. Jadi kayaknya di panen kedua ini esteki saya yang NN esteki ini, yang saya label akhirnya NN esteki, kayaknya nggak akan merah teman-teman. Dan rasanya jauh banget. Kalau kemarin itu ya di video sebelumnya saya bilang kayaknya saya nggak akan pertahanin deh ya, karena rasanya begitu. Sampai merah pun dia teksturnya lembek, kayak udah kayak mudah hancur. Walaupun waktu itu perlakuan kalau nggak salah saya kasih GA3 semuanya bisa seedless, rata-rata seedless. Ini saya nggak kasih perlakuan karena sebenarnya saya udah pernah bilang ya, ini tuh mau saya ganti tadinya, mau saya potong deh minimal gitu. Tapi udah keluar lagi. Ini tadinya bunga kecil teman-teman. Bunga kecil kalau kita pelihara juga ya lumayan ya. Tuh, bisa untuk sekali makan lah, walaupun dompolannya nggak sempurna. Nah ini tadi mau saya ganti karena memang nggak masuk banget deh kriteria saya ya. Segernya tuh cenderung asam. Kalau warna menarik sebenarnya, yang kalau yang dulu itu warnanya merah banget. Berinya segede gini, kecil-kecil lah, satu ruas kelingking. Tapi sekarang lihat tuh, lebih besar. Sebentar, jelek ya. Tuh lebih besar ya. Nih, bentar. Aduh. Tuh, lebih besar lah. Mirip-mirip trans lah ya, gedeannya. Nah, ini si NN esteki ini di saya, dia yang paling cepat ya. 3 bulan langsung berbunga, itu tanpa perlakuan karena memang belum saya lakukan pemupukan pembuahan. Akhirnya pelihara, akhirnya jadi warnanya merah. Dan berujung dengan kita kasih label NN esteki. Baru mau dipotong dia keluar lagi. Ini tadi dompolannya besar banget. Lihat, ini udah habis. Ini juga dompolannya lumayan.
ada 3 dompol ya. Pas keluar lagi di batang yang sama, bunga bonus lagi. Tuh, jadi dia menurut saya sih genjah banget. Nah, tapi saya nggak tahu ini akhirnya STK atau bukan, karena dia yang di pembuahan kedua ini, dia sepertinya tidak akan merah gonjreng. Karena kemarin saya buka, saya makan, ada yang sudah bijinya coklat dan warnanya gini-gini aja. Gitu. Nah, hanya memang kalau saya lihat yang dari teman yang punya STK, itu di beliau-beliau itu sepertinya ya, si tekstur berinya itu meaty gitu loh teman-teman. Kayak yang apa ya, kayak yang padat gitu loh, kering padat sepertinya ya. Karena saya pernah lihat di salah satu Facebook ada yang dibuka juga si berinya, kan terlihat ya. Kayak ini tadi kan saya misalnya kayak buka ya. Nah, dia itu dipotong pakai pisau. Dan berinya tuh sepertinya sih kering gitu loh. Nah, kalau ini kan kelihatan ya juicy. Tuh. Tapi nggak terlalu juicy sih dibandingin Casanova, dia lebih kering. Kalau Casanova itu juicy banget. Enak. Tapi ini bijinya masih hijau. Kulitnya itu tipis banget. Dan ini tuh rasanya beda banget dengan yang buah perdana kemarin. Padahal buah perdana kemarin tuh sampai merah loh. Ini nggak sampai merah, hijau aja udah enak banget dimakan. Nah, jadi teman-teman, mungkin kita bisa ambil pelajaran ya. Saya juga nggak tahu ini kenapa NN-STK saya tuh kayak bermutasi gitu. Apakah ini benar-benar STK? Saya nggak tahu. Coba lihat deh daunnya. Bagi teman-teman yang punya STK ya, bisa berkomentar nanti. Dia seperti ini. Ntar ya, saya lihat dulu. Ini nih. Nih, daunnya seperti ini. Kalau kata saya sih mirip banget dengan yang gantinya. Gantinya juga seperti ini. Kemarin ada ya di video sebelumnya, nanti saya taruh di kolom komentar. Tentang bibit pengganti yang ternyata pas saya bandingin sama. Mirip nggak sama. Nggak tahu ya sama atau enggaknya karena memang belum dibuahkan. Tuh. Jadi teman-teman yang punya STK, apa memang ini daunnya seperti ini? Kayak gitu. Nih, ini juga STK nih. Tapi kena penyakit ya. Tuh, gitu teman-teman. Kalau ternyata ini STK, berarti STK saya ya kayak gitu. Di padan perdana itu dia nggak tahu karena faktor apa berubah menjadi merah. Dan di yang kedua, ukuran sudah besar, berinya sudah besar, dan cenderung manis ya. Di biji hijau aja udah enak dimakan. Waktu panen pertama, biji sudah hitam aja seger cenderung asam. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi nggak tahu ini perubahan apa ya, fenomena apa ini. Unik. Akhirnya saya bisa ngasih tahu. Jadi untuk buah perdana mungkin ya teman-teman, bagi yang suka kecewa dengan buah perdana, tunggu aja dulu. Coba minimal dibuahkan sampai pembuahan ketiga. Karena nggak cuma STK ya, maksudnya kalau saya sering lihat tuh di komunitas itu kadang ada teman-teman yang kok jupe gini segede telur cicak gitu ya. Tunggu aja, kadang beri itu dan tandan itu akan apa ya, semakin tua, semakin setelah beberapa kali pembuahan akan semakin baik ukuran tandan maupun ukuran berinya. Dan itu saya memang temui ya, di Jupiter saya juga seperti itu. Dulu kecil-kecil. Sekarang yang di Bandung itu di pembuahan ketiga, adik ipar saya ngasih tahu tandannya udah besar dan berinya pun jadi membesar. Oke, itu aja ya teman-teman. Saya nggak tahu, bagi teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama bisa berkomentar atau mengetahui penyebabnya kira-kira apa. Itu juga boleh sharing di kolom komentar ya teman-teman. Jadi siapa tahu bisa mengedukasi teman-teman lainnya yang menonton dan juga membaca komentarnya. Oke, salam pengangguran dari Bukit Jasmine. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.